adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Sylvie Cecilia. Apa kabar Sylvie? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Iya. Kamu punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Pengalaman mistis buat aku sendiri sih aku belum pernah ngalamin. Cuma adik aku pernah sakit 3 bulan tahun lalu. Sakit karena apa ya? Sakit dia perut, lambung sih kalau analisis dokter itu lambung. Cuma karena ibu saya masih percaya hal-hal gaib. Jadi dia sesudah ke dokter ternyata belum ada perubahan. Jadi datang ke orang pintar. Apa kata orang pintarnya? Agak ini sih agak kaget juga soalnya kayak gimana ya, soalnya aku kurang percaya hal seperti itu, wallahu alam gitu ya. Jadi mama aku bilang, orang pintarnya tuh bilang itu tuh kiriman orang buat aku sakitnya, tapi meleset jadi ke adik gitu. Terus? Wallahu alam itu bener enggaknya, cuma katanya sih gitu. Setelah itu sembuh? Setelah itu agak lama, 1 bulan. 1 bulan setelah ke orang pintar itu adik aku alhamdulillah sembuh. Jadi 3 bulan totalnya. Ada tanda-tanda yang aneh nggak sebelum ada yang sakit? Tanda-tanda yang aneh sebenarnya mungkin ini nggak terlalu gimana ya, cuma di rumah yang sebelumnya karena sesudah adik aku sakit 1 bulan kita pindah rumah gitu. Jadi di rumah yang pertama itu kita 3 tahun. Selama 3 tahun itu kan kita rumahnya juga jauh dari sungai, jauh dari pepohonan seperti itu. Tiba-tiba di depan rumah di terasnya itu ada lintah. Soalnya kita tuh sekeluarga emang gimana ya, agak takut ke hewan itu lintah gitu, cuma kaget. Jadi mama aku sama aku juga kaget soalnya selama 3 tahun kita di situ Gak pernah ada? Gak pernah, walaupun mau hujan gede atau gimana pun gak pernah ada hewan gitu. Tapi nggak tahu sih, mungkin cuma pas ada lintah itu gak lama adik aku sakit gitu. Mungkin dikait-kaitkan ya, walaupun aku nggak tahu sebenarnya, cuma kayak mungkin kalau mamah kan kalau orang tua awam gitu ya, yang orang tua dulu suka kayak dikait-kaitkan hal-hal kayak gitu. Iya, tapi mudah-mudahan sih nggak ada hubungannya ya, mudah-mudahan. Amin. Tapi sekarang kondisinya udah baik-baik aja? Alhamdulillah udah baik. Dan kamu juga baik-baik aja kan sih. waktu aku, itu? Alhamdulillah sih baik. Sampai saat ini nggak ada kejadian aneh-aneh? Alhamdulillah nggak ada kejadian aneh-aneh, cuma baik. Ke adik aja gitu. Oke, mudah-mudahan sih kamu dan keluarga baik-baik aja ya. Amin. Termasuk malam ini, terutama buat kamu. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku mencelakai sang pacar dengan racun. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Oci. Selamat malam Oci. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan pada kami? Gini Mas, saya mau menceritakan tentang kehidupan saya. Baik, silahkan. Saya telah pacar saya dengan cara halus. Maksudnya cara halus? Yaitu dengan cara saya membeli obat-obatan seperti racun tikus yang mematikan, Mas. Kalau gitu nggak halus dong ya? Kamu beli racun tikus, kamu racunin pacar kamu sampai meninggal? Iya. Itu kenapa bisa sampai seperti itu? Karena pacar saya selingkuh di belakang saya, Mas. Karena selingkuh kamu racunin sampai meninggal? Iya, Mas. Gimana kronologi ceritanya? Gini, Mas. Saya pacaran sama dia kurang lebih udah 3 tahun, Mas. Bahkan kita udah kontrak pun kita bareng, Mas. Seperti suami istri. Udah tinggal bersama? Udah tinggal bersama, Mas. Lalu saya melihat dia, Mas, dengan mata kepala saya sendiri.
Di belakang saya dia selingkuh Mas dengan orang lain. Bahkan lewat telepon dan WhatsApp di HP-nya pun saya tahu Mas. Orang ini kamu kenal? Enggak Mas, Dan kamu sakit hati? sakit banget Mas. Iya, kami bisa bayangkan. Lalu, apa yang membuat kamu memutuskan untuk meracuni pacar kamu itu? Karena saya benar-benar sakit hati Mas. Saya ngomong sama dia, bahkan ngomong 4 mata sama dia, malah saya yang dimarahin balik-balik Mas. Tapi udah dipastiin itu beneran selingkuhannya. Mungkin aja temennya, Bener atau Mbak, saudaranya. bener itu selingkuhannya. Bahkan saya tahu dari temennya. Saya pun ngelihat dengan mata kepala saya sendiri Mbak. Oke. Lalu, kamu racunin pakai racun tikus. Iya Mas, Kamu apain? Gimana cara ngasihnya? Iya, kasih makanan. pas dia berangkat kerja saya selalu membuat makanan dia Mas. Seperti nasi goreng. Lalu saya diem-diem memasuki obat-obatan itu di dalam nasi goreng itu Mas. Tanpa sepengetahuan dia. Lalu makanan itu pun saya sajikan Mas di atas meja. Saya berikan kepada dia Mas. Dia mau makan nasi itu Mas, lalu pertengahan jalan dia mau berangkat kerja. Saya menerima telepon dari keluarganya Mas bahwa dia kecelakaan. Begitu kamu dapat telepon, apa tanggapan kamu? Senang dan sedikit sedih Mas, shock mendengar pacar saya itu meninggal. Tapi nggak ngerasa berdosa, kan itu ngebunuh orang meninggal. loh. Itu Meninggal di tempat ya? Iya Mas, harusnya Mbak mungkin sekarang udah dihukum loh, karena udah ngebunuh orang. saya siap Mbak, saya siap Mas. Karena kecelakaan jadi orang lain taunya. Tapi ini sekarang nih malam hari ini kamu ditonton sama Iya, banyak orang. ditonton banyak orang loh. Mungkin nanti keluarganya nonton terus tahu. Beneran siap mempertanggungjawabkan semuanya. Siap Mas. Saya benar-benar merasa bersalah atas perbuatan saya sendiri Mas, Mbak. Udah berapa lama kejadiannya? Seminggu Mbak. Wah, seminggu. Oke, Masih cepet banget. kenapa kamu nggak menyerahkan diri ke polisi? Sebenarnya saya ingin menyerahkan diri ke polisi. Cuma saya merasa sakit hati. Oke. Perbuatan kamu juga itu udah perbuatan yang melanggar hukum. Jadi Iya. kamu emang udah patut harusnya dihukum. Oci, apa tujuan Ya, kamu Mas. datang ke Menembus Mata Batin? Ya. Saya ingin meminta maaf kepada keluarganya Mas. Kenapa minta maaf ke sini bukan langsung ke keluarganya? Karena saya telah anaknya Mas tanpa sepengetahuan keluarganya. Mungkin selama seminggu ini ada menghantui atau mungkin ada mimpi-mimpi buruk mantan pacar mbaknya almarhum datang atau gimana? Iya Mbak, sempat datang. Bahkan saya sering cerita tentang dia terhadap teman-teman saya. Saya merasa dia selalu datang dan berada di sebelah saya Mbak. Mudah-mudahan arwahnya bisa tenang di sana ya. Iya, Ya, kami akan ajak kamu kalau begitu langsung untuk menceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dan Iya, Mas. mudah-mudahan kalau keluarga dari almarhum mantan pacar kamu menyaksikan tayangan ini bisa mengerti dan seperti kamu bilang kamu siap bertanggungjawabkan semuanya. siap ya? Mas. Oke, kalau begitu kami akan ajak untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya,
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Oci, terlahir tanggal 30 Agustus 1996. Sosok yang idealis dan suka akan kedamaian. Tetapi dia suka menyimpan amarah hingga tertimbun menjadi bola salju yang suatu saat akan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Ada pertanggungjawaban yang belum dia selesaikan. Hal itu membuatnya tidak akan merasa tenang sebelum menyelesaikannya. Saya melihat ada hantu pria yang selalu mengikuti dirinya kemanapun dia berada. Bahkan jika dia pergi ke WC, hantu pria tersebut selalu menguntit dan melihat dia. Menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hari ini saya bawa teman. Teman saya namanya Bihun. Bihun. Ya, kemarin Soun. Oci. Dengan tanggal lahir 30 bulan 8 1996. Oci karena sakit hati diselingkuhi sang pacar, dia tega dengan racun tikus. Waktu itu sang mantan pacar meninggal begitu dalam perjalanan. Iya, Dan Mas. itu sebenarnya dalam pengaruh racun. Tapi ya keluarganya dan pihak yang berwajib menemukan bahwa meninggalnya karena kecelakaan. Iya, Mas. Nggak ada yang tahu bahwa itu sebenarnya di bawah pengaruh racun tikus yang Oci kasih. Iya, Mas. Oke, Racun malam hari ini tikus, minta ya. maaf sama keluarganya sebenarnya ya. Oke, baik. Saya minta dupa yang panjang. Racun tikus. Artinya, kamu Mbak Oci sudah mengalami masa hukuman dong sebelumnya? Belum. Belum. Baru seminggu kejadiannya dan pihak kepolisian nggak tahu kalau itu sebenarnya di bawah pengaruh racun tikus yang dikasih Oci. Taunya kecelakaan Oke, baik. Siap. dan dia siap bertanggung jawaban semuanya, Roy. Oke. Termasuk kalau dicari pihak kepolisian. Oke, baik, siap. Nama sang pacar itu siapa? Kamu tahu tanggal lahir dia? Tanggal 28 bulan 6 93. Meninggal di? Meninggalnya tanggal 14 bulan 9 Mhm. 2016. Meninggalnya tahun 2016 atau seminggu yang lalu. Tadi katanya seminggu yang lalu. Sebentar. Ini saya nggak mau ada cerita yang disembunyikan sebenarnya. Kamu mau jujur semuanya atau mau malah menyimpan cerita? Bikin kita bingung juga. Kapan sebenarnya meninggal? 2016 sudah 2 tahun yang lalu, 2018 tahun lalu, atau seminggu yang lalu di 2019 ini? 2019. Sebenarnya saya mau jujur, Mas. Tapi Saya masih merasa takut. Benar-benar saya merasa bersalah, Mas. kamu pernah dihantui sama arwah mantan pacar kamu ya? Bener, Mas. Bahkan di saat ini pun saya merasa dia ada di belakang saya, Mas. Baiklah. Saya minta bangku kosong satu lagi. Bangku kosong. Kita akan mendengar secara langsung versi dari... Saya masih ngelihat arwah gentayangan sampai sekarang. Masih mengikuti Oci? Iya. Kamu ketakutan sekali ya? Iya, Mas. Apakah kamu membawa fotonya atau apa yang bisa saya lihat sebagai barang bukti? Tidak bawa fotonya, Mas. Saya cuma dapat dari orang pintar, Mas. Dapat apa ini? Maksudnya dapat Dari tadi kamu nggak nyebut orang pintar atau apa-apa. Dapat apa? Saya mau menyebutkan, cuman saya seperti susah dan seperti ada sosok mantan saya, Mas.
Apa hubungannya dengan orang pintar itu? Saya Dikasih apa? takut, Mas. Kamu dikasih apa sama dia? Saya dikasih ini, Mas. Itu apa? Ini supaya mantan saya hilang dan tidak mengikuti saya lagi. Dikasih jimat. Baiklah, saya akan membantu Oci ya, pelan-pelan. Satu-satu kita beresin ya. Tapi Iya, Mas. sebelum itu, saya tuh penasaran banget dengan cerita Oci yang misterius. Bayu, could you please help me? Ya. Yeah, put in here. Tancepin semuanya. Saya pengen tahu. Dan kita akan undang arwah kemari. Kamu takut ya? Ngeri aku. Dan saya butuh lonceng juga ya. Untuk manggil arwah. Kita mau melakukan pemanggilan arwah ya. Iya. Saya minta bunga saya yang warna ungu itu deh. Bunga ungu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kita keluarin yuk. Tiba-tiba jatuh? Iya. Ini kesurupan loh. Ini masuk kayak. Tolong dong, tolong. Kita keluarin dulu. Kru, FD, Aduh, masuk lagi. Bang Oji. Tolong. Bawa keluar. Langsung bawa keluar. Dan kasih air minum ya, langsung bawa keluar. Langsung kasih air minum. Langsung kasih air minum. Sebentar, kasihan. Keluar kamu. Keluar. Oke. Ada air minum, Kang. Dah, udah keluar. Nonton kita kenapa tadi? Apanya? Suara juga dari tadi. Suara dulu deh. Hah? Ada suara dulu, baru tuh. Ada suara duk Iya, gitu ya? ada suara dulu, baru banyak serupan. Jangan bengong ya. Itu yang masuk siapa? Orang dia kesurupan apa? Arwah penasaran. Bye. Kalau kamu datang, kasih unjuk kita semua kalau kamu hadir. Meninggal di hari Selasa ya, Mbak Oci? Iya, Mas Roy. Sudah hadir di sini. Meninggal di hari Selasa ya, Mbak Oci? Iya, Mas Roy.
Niko sudah hadir di sini. Dia bilang dia menderita sekali dan mukanya hancur lebur. Pada saat dia meninggal, dia memakai baju kotak-kotak berwarna biru. Dan jenazahnya terhimpit di dalam mobil sebenarnya.